Halo bro, welcome back to Dark Borneo. Perkenalkan saya voice over terbaru di sini. Nah kali ini kami mau bahas kasus pembunuhan presiden paling terkenal dalam sejarah. Nah sebelum nonton jangan lupa ditekan dulu tombol merahnya ya bro. Video ini akan dijelaskan oleh admin voice over Feris. Selamat menonton ya dan semoga kamu suka. Bukan rahasia umum lagi ya guys, jika mara bahaya kerap kali mengintai seorang pemimpin negara. Maka, sudah sepatutnya seorang pemimpin negara dijaga dengan ketat dan memiliki pengawal pribadi. Namun, adanya penjagaan ketat tersebut bukanlah jaminan 100% bagi nyawa seorang pemimpin negara. Pasalnya nih guys, kawalan itu terkadang mampu ditembus oleh orang-orang yang ingin mencelakai para pemimpin. Banyak penyebab para presiden tersebut dibunuh atau mengalami percobaan pembunuhan yang sangat beragam. Nah, di video kali ini kami telah merangkum ada banyak sejarah yang mencatat beberapa pemimpin negara yang gugur akibat kasus pembunuhan. Langsung saja kita bahas satu persatu ya. 5. Yang pertama, kasus pembunuhan Presiden Amerika. Pada 14 April 1865, Presiden Amerika yaitu Abraham Lincoln dibunuh ketika sedang menyaksikan pertunjukan teater di Ford Theater, Washington bersama istrinya. Terbunuhnya Lincoln merupakan salah satu kasus pembunuhan Presiden Amerika Serikat yang paling diingat hingga saat ini guys. Selain itu, pembunuhan John F. Kennedy. Dia ditembak pada 22 November 1963 di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Kennedy ditembak di dalam mobilnya yang terbuka saat sedang melakukan konvoi bersama rombongan pejabat lain, termasuk Gubernur Texas, John Connally. Sang presiden yang akrab disapa JFK ini menderita luka tembak pada bagian kepala dan leher, kemudian meninggal setelah dibawa ke rumah sakit Parkland. Hasil penyelidikan menemukan pelaku pembunuhan itu adalah mantan personil marinir AS yang berusia 24 tahun bernama Lee Harvey Oswald. Namun, hasil penyelidikan itu rupanya kurang memuaskan nih guys. Selama bertahun-tahun, muncul konspirasi mengenai dalang yang berperan dalam pembunuhan Presiden Kennedy ini. Dalam sejarah Amerika Serikat, 4 dari 45 Presiden Amerika Serikat telah dibunuh ketika menjabat. Ada pula 12 percobaan pembunuhan yang gagal. 4 yang dibunuh adalah Abraham Lincoln, Andrew Garfield, William McKinley, dan John F. Kennedy. Penyebab para presiden tersebut dibunuh atau mengalami percobaan pembunuhan sangat beragam. Namun, terdapat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi saat pembunuhan. Lincoln ditembak hanya beberapa minggu sebelum Perang Sipil Amerika berakhir pada Mei 1865, yang ditandai dengan pembubaran pasukan konfederasi yang mewakili negara-negara bagian selatan pendukung perbudakan. Adapun nih guys, Lincoln berada di sisi Union, negara-negara bagian utara yang ingin menghapus perbudakan. Sedangkan John F. Kennedy memerintah antara 1960 sampai 1963. Dibunuh setahun setelah peristiwa insiden Teluk Babi 1961 dan krisis misil Kuba 1962. Dalam peristiwa pertama, pemerintahan Kennedy mengirimkan milisi beranggotakan orang-orang Kuba di pengasingan untuk menggulingkan Castro. Dalam peristiwa kedua, Amerika Serikat bereaksi atas rencana pembangunan instalasi rudal di Kuba oleh Uni Soviet. Pada 1961, Amerika Serikat resmi masuk dalam kancah perang Vietnam setelah Perancis menyingkir dari bekas koloninya tersebut. 4. Yang kedua, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin adalah Perdana Menteri kelima Israel dan Perdana Menteri kelahiran pribumi pertama bangsa itu. Seumur hidupnya, dia mengabdikan diri sebagai pelayan publik di pemerintahan. Dia bertugas di berbagai posisi, mulai dari Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Duta Besar untuk Amerika Serikat, anggota Knesset yaitu Parlemen Israel, dan 2 periode sebagai Perdana Menteri. Rabin memiliki reputasi sebagai pemimpin yang jujur, dengan pikiran analitis yang brilian. Perjanjian Oslo dengan Palestina dan perjanjian damai dengan Yordania merupakan inisiasinya saat menjabat sebagai pemimpin Israel. Karena usahanya ini, anugerah hadiah Nobel Perdamaian diberikan untuknya pada 1994 setelah penandatanganan perjanjian Oslo.
Selama masa mudanya guys, Rabin diajarkan bahwa permukiman pertanian kolektif yang disebut kibbutzim sangat penting untuk tujuan mengamankan tanah air bagi orang Yahudi. Karena itu, meski dibesarkan di sebuah kota, dia akhirnya memutuskan untuk belajar pertanian untuk membantu membangun permukiman tersebut. Dia kemudian mendaftar di Sekolah Pertanian Kaduri dan lulus pada 1940 dengan sangat baik. Singkat cerita nih guys, pada November 1995, penutupan aksi damai di lapangan Raja Israel di Tel Aviv dihadiri oleh puluhan ribu orang. Rabin ditembak saat akan meninggalkan perayaan itu. Pelakunya adalah Yigar Amir, seorang aktivis sayap kanan yang dengan keras menentang penandatanganan kesepakatan Oslo oleh Rabin. 4.000 pejabat diundang dalam pemakamannya. Rabin diistilahkan sebagai martir untuk perdamaian dan dipuji oleh para pemimpin dunia, termasuk orang Arab nih guys. Karena dia, bangsa Arab lainnya berjanji bahwa upaya untuk mengakhiri pertumpahan darah karena alasan agama dan etnis di Timur Tengah akan terus berlanjut meskipun Perdana Menteri Israel telah dibunuh. Yang ketiga, pemimpin Libya, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi yang memperoleh kekuasaannya melalui jalan kudeta pada akhirnya digulingkan oleh sekelompok pemberontak hingga dibunuh setelah sempat hidup dalam persembunyiannya selama berbulan-bulan. Memiliki nama lengkap Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, namun lebih dikenal dengan nama Muammar Gaddafi, lahir pada 7 Juni 1942 di Sirte, Libya. Masa kecil Gaddafi hidup dalam tenda Badui di padang gurun Libya. Dia berasal dari keluarga suku Al-Addafa. Saat kelahirannya, Libya masih menjadi koloni Italia pada saat itu guys. Setelah berkuasa, langkah pertama yang dilakukan Gaddafi adalah dengan menutup pangkalan militer milik Amerika dan Inggris di Libya. Dia juga menuntut agar perusahaan asing yang beroperasi di Libya memberikan bagian pendapatan yang lebih besar kepada negaranya. Pernah menjadi saksi kudeta yang gagal, pada Desember 1969, Gaddafi pun mengesahkan undang-undang yang mengkriminalisasi perbedaan pendapat politik. Pada 1970, Gaddafi mengusir orang-orang Italia dari Libya. Selain itu guys, dia juga menentang Zionisme Israel dan mengusir komunitas Yahudi dari Libya. Singkat cerita nih, pada 20 November 2011, Gaddafi terbunuh setelah digulingkan dari kekuasaannya secara paksa dalam pertempuran Sirte. Dia ditemukan sedang bersembunyi di gorong-gorong di barat Sirte dan ditangkap oleh pasukan Dewan Transisi Nasional atau NTC dan dibunuh tak lama kemudian. NTC mulanya mengklaim Gaddafi meninggal dalam baku tembak saat para loyalis berusaha membebaskannya. Namun, klaim itu terbantahkan dengan beredarnya video yang menunjukkan para pemberontak memukulnya sebelum ditembak beberapa kali. 2. Yang keempat, Laurent Kabila. Kabila lahir dalam sebuah suku Luba di Provinsi Selatan Katanga. Dia belajar filsafat politik di Universitas Prancis dan kuliah di Universitas Dar es Salaam di Tanzania, di mana dia bertemu dan menjalin persahabatan dengan Yoweri Museveni, calon presiden Uganda. Pada 1960, Kabila menjadi pemimpin muda di sebuah partai politik yang bersekutu dengan Perdana Menteri pertama pasca kemerdekaan Kongo. Setelah dia menjadi presiden, Kabila awalnya melarang aktivitas politik. Tetapi pada Mei 1998 nih guys, dia mengeluarkan keputusan yang membentuk Dewan Konstituen dan Legislatif Nasional. Namun, penangkapan oposisi berikutnya merusak langkah nyata menuju demokrasi. Dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pasukan Kabila terus berlanjut. Banyak orang tidak menyukai pemimpin Kabila ini karena dianggap pilih kasih kepada anggota kelompok etniknya sendiri dan takut akan pembalasan dari faksi-faksi yang bersaing nih guys. Kemudian, tepat pada 16 Januari 2001 lalu, Kabila ditembak oleh seorang pengawal di istana kepresidenannya di Kinshasa.
Laporan awal menyatakan bahwa dia terbunuh dalam serangan itu, tetapi pejabat Kongo membantah laporan tersebut. Pada tanggal 18, diumumkan bahwa Kabila telah meninggal saat berada di pesawat terbang dalam perjalanan ke Zimbabwe. Kematiannya masih misterius sampai sekarang. One. Yang terakhir nih guys, Presiden Haiti, Jovenel Moïse. Baru-baru ini, Presiden Haiti, Jovenel Moïse, ditembak mati di kediaman pribadinya. Pihak berwenang Haiti menyebut bahwa pembunuhan itu sebagai serangan yang sangat terkoordinasi oleh kelompok yang sangat terlatih dan bersenjata lengkap. Haiti menyatakan keadaan pengepungan selama 15 hari setelah pembunuhan Moïse berjanji untuk membawa para pelaku ke pengadilan. Pihak berwenang Haiti mengatakan sebuah komando bersenjata yang terdiri dari 28 pria, 26 orang Kolombia, dan 2 orang Haiti Amerika menembaki pasangan itu di rumah mereka. 17 orang telah ditangkap sejauh ini dan setidaknya 3 tersangka tewas tapi tidak ada motif yang dipublikasikan. Moïse merupakan pengusaha yang terjun ke politik. Dia mulainya membuka usaha di Port-au-Prince dengan nama Jomar Auto Parts. Bisnisnya itu masih beroperasi sampai sekarang guys. Selain itu, dia juga mendirikan perkebunan pisang puluhan hektar di North-Ouest. Dia juga membuka pabrik yang menyediakan air bersih nih. Tahun 2004, dia bergabung menjadi anggota Kamar Dagang dan Industri Barat Laut yaitu WCINO dan setelah itu ia menjabat sebagai Presiden CWINO.